Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membicarakan mengenai Desa Pintar Indonesia. Jadi, eh, sekarang banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh Kementerian Desa maupun oleh pihak-pihak lain yang ingin menjadikan desa-desa di Indonesia jadi lebih maju, bahkan bisa menjadi satu desa yang disebut sebagai desa pintar. Nah, mari kita coba perbincangkan bagaimana mengembangkan desa pintar di Indonesia. Jadi, pertama barangkali kita perlu mengenal dulu desa-desa yang pernah disebut sebagai desa pintar. Contohnya adalah desa Pondok Ragi, Tangerang, uh, mendapat julukan desa pintar karena pendidikan non formal yang berhasil dikembangkan di desa tersebut. Lalu di desa Cibuntu, Cirebon, itu masyarakat bisa uh, berinovasi menyediakan sinyal seluler bagi warganya dengan menggunakan alat yang amat sederhana, yaitu wajan. Lalu di desa Geluran, Geluran Taman di Sidoarjo, ini dikenal sebagai kampung Inggris. Kemudian di desa Pacing, Kabupaten Klaten, juga disebut sebagai desa pintar karena berhasil membangun suatu masjid yang arsitekturnya amat ramah terhadap lingkungan. Jadi apa sih kriteria desa pintar? Kelihatannya di sini bahwa adanya inovasi-inovasi yang menyebabkan ada satu hal yang bisa diunggulkan dari desa tersebut. Ada dua istilah, yaitu kota pintar dan desa pintar. Dua-duanya kita sering dengar, banyak kota yang berkembang ingin disebut sebagai kota pintar, dan banyak desa yang berkembang ingin juga mencapai status desa pintar. Sebenarnya apa yang terjadi tidak seluruhnya sama antara kota pintar dengan desa pintar. Bahkan kalau kita bedakan aspek-aspeknya, ada beberapa hal yang amat berbeda. Contohnya, kota pintar itu pendekatannya lebih top down. Jadi biasanya wali kotanya yang membuat perencanaan lalu dilaksanakan. Sedangkan desa pintar seringkali lebih bersifat dari bawah, bottom up, lebih banyak peran daripada lembaga-lembaga desa, atau warga desa, atau remaja desa. Pada kota pintar, posisi pemerintah adalah sebagai regulator, sedangkan pada desa pintar lebih sebagai fasilitator. Kemudian proses untuk membangun kota pintarnya adalah kolektivitas dan integrasi dari berbagai elemen dasar, sedangkan proses untuk membangun desa pintar memerlukan partisipasi dari masyarakat. Kota pintar itu sasarannya terutama adalah masyarakat kota yang mobilitasnya tinggi, sedangkan desa pintar adalah masyarakat. Bagaimana mengukur keberhasilannya? Kota pintar lebih dinilai dari teknologi, terutama teknologi informasi, sedangkan desa pintar lebih diukur dinilai dari sosiokultural dan baru teknologi. Itu juga tujuan kota pintar lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan kualitas hidup yang baik, sedangkan desa pintar itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Kita tahu bahwa sumber daya baik di kota maupun di desa itu kita bisa bagi dalam sumber daya manusia, baik itu para penyelenggaranya maupun masyarakatnya.
Sumber daya alam ini bermacam-macam, ada yang kaya, ada yang kurang, tetapi sumber daya sosial ini sebenarnya bisa diusahakan. Kemudian juga sumber daya budaya. Sumber daya sosial dan budaya ini biasanya sudah berkembang sejak dulu dan sebenarnya merupakan modal yang akan membangun desa. Hanya saja sumber daya sosial dan budaya ini seringkali dianggap kurang penting. Yang lebih dianggap penting adalah sumber daya alam dan modal. Jadi kalau kita lihat bagaimana desa pintar itu adalah gabungan dari penyelenggara desa, dalam ini pemerintah desa, masyarakat desa, dan lingkungan desa. Integrasi ketiga inilah yang bisa membangun desa. Kita mulai dengan penyelenggara desa, pemerintah desa. Ini menyelenggarakan pemerintahan, merencanakan pembangunan desa, tentu bersama dengan warga dan lembaga-lembaganya, melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk teknologi. Sedangkan masyarakat desa yang berpartisipasi penuh dalam pengembangan desa, itu dapat berpartisipasi dalam bentuk kelembagaan, partisipasi, dan inovasi. Seringkali inovasi-inovasi kelembagaan maupun kelompok-kelompok desa ini jadi bagian yang penting untuk pembangunan desa. Sedangkan lingkungan desa ini dapat berupa lingkungan fisik, tapi juga jangan lupa nilai adat dan budaya, struktur sosial, keseimbangan, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan. Kita kadang-kadang prihatin melihat banyak desa yang berubah, yang tadinya hijau, tidak terlalu banyak bangunan fisik, berkat kemajuan ekonomi itu menjadi berubah, tetapi lingkungan hidupnya menjadi menurun mutunya. Pohon-pohon menjadi sedikit, manusianya juga menjadi lebih egois, berubah, nilai adat dan budaya dan struktur sosialnya berubah sesuai dengan kemajuan ekonomi. Dan di desa itu terjadi kesenjangan antara orang yang punya modal, yang pada umumnya datang dari kota atau dari luar negeri, dengan masyarakat desa yang lebih banyak sebagai penonton dan tidak menikmati kemajuan desa. Nah, karena itulah hubungan antara penyelenggara desa dengan masyarakat ini harus harmonis. Hubungan masyarakat dengan lingkungan juga perlu. Nah, kita tahu bahwa adanya modal, adanya investasi dari luar desa, mungkin dari kota, itu akan mempercepat. Dan semua desa hendaknya terbuka untuk kerjasama yang saling. Di sini perlu ditekankan bahwa kedudukannya adalah sama. Jadi jangan beranggapan orang dari kota yang punya modal itu jauh lebih tinggi kedudukannya, lebih kuat dibandingkan dengan orang desa. Hendaknya mempunyai kedudukan yang sama sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. Kedua, pembangunan desa hendaknya menjaga sumber daya alam dan lingkungan itu, dan pembangunan itu bermanfaat bagi warga desa, serta bukan hanya manfaat fisiknya, tapi juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan warga desa. Nah, kita melihat juga bahwa adanya pabrik-pabrik di desa itu bermanfaat buat warga desa sebagai penghasilan mereka, tetapi tahun demi tahun kehidupan mereka tidak berubah banyak, gaji juga tidak bertambah banyak, pengetahuan mereka tidak bertambah. Kita menginginkan bahwa pembangunan desa menuju desa pintar itu sejajar manfaatnya bagi yang mempunyai modal, yang mempunyai pabrik dengan warga desa.
Kriteria desa pintar saya rasa di Kemendes ini sudah ada, yaitu desa yang menjalankan pembangunan di segala macam aspek, termasuk ekonomi tentu, mengutamakan potensi desa dalam pembangunan tersebut, dan adanya sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah untuk warganya, terutama buat anak-anak dan remaja, kualitas hidup yang baik, layanan air bersih, listrik, telekomunikasi, infrastruktur lainnya, jangan lupa juga inovasi teknologi. Dan masyarakat desanya hidup bergotong royong, aman, damai, dan bahagia. Dan mereka juga menghargai peninggalan-peninggalan bersejarah, menjaga adat istiadat, entah itu baju adat, entah itu seni budaya, entah musik, entah tari, entah silat, dan dengan demikian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas sekali bahwa pembangunan desa itu tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi adalah salah satu unsur untuk pembangunan desa, tetapi tidak merupakan satu-satunya. Jadi tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tapi juga mengutamakan manfaat bagi warga desa, memanfaatkan potensi desa sehingga tidak tergantung pada bantuan luar, mampu berkembang dengan inovasi-inovasi sehingga perkembangannya malah bisa eksponensial, gotong royong dan suka menolong, dan dapat hidup berdampingan di antara sesama warga desa maupun pendatang yang ingin tinggal di desa, disambut dengan baik, dijadikan warga sama-sama dengan baik. Jadi desa kita itu, desa pintar kita itu, desa yang ramah, menggambarkan budaya Indonesia, masyarakat yang penuh dengan seni. Jadi harus kita hindari pembangunan desa yang menjadikan desa sebagai bahana untuk pengerukan sumber daya alam dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Bahkan bukan hanya alamnya saja rusak, terjadi reduksi budaya dan adat istiadat setempat. Budaya dan adat istiadat dirubah karena dianggap tidak sesuai dengan pembangunan. Dan relasi yang tak serasi antara penyelenggara dengan masyarakat ini betul-betul harus dihindari, karena penyelenggara desa itu adalah pemegang amanat masyarakat desa. Jangan dia berpihak kepada pemodal dari kota lalu menekan warga desa. Kita juga harus menghindari timbulnya kesenjangan pendapatan yang besar antara warga desa atau antara pendatang dengan warga desa. Warga desa jangan hanya menjadi buruh dan tidak punya kesempatan untuk pilih. Nah, asal depan desa kita yang kita akan sebut desa pintar adalah desa yang nyaman, alamnya indah, dan warganya. Warga desanya religius, suka menolong, penyelenggara desanya memperhatikan keinginan dan kesejahteraan warga desa, penghasilan warga desa mencukupi untuk kehidupan yang layak dan bertambah cerdas, sumber daya alam terjaga sehingga dapat terpelihara. Begitu juga lingkungan hidup terjaga dengan baik. Jadi bagi para remaja dan keluarga-keluarga muda ada pilihan mau tinggal di kota atau di desa. Sekarang ini banyak orang desa yang pergi ke kota karena di kota ada peluang untuk mendapat penghasilan, ada peluang untuk pendidikan, ada peluang-peluang lainnya. Jadi sekarang peluang-peluang itu tidak hanya ada di kota, tapi juga bisa diakses dari desa. Bahkan kalau desa memang dibangun dengan baik, bisa menjadi desa pintar, tidak terbuka, tidak tertutup kemungkinan warga kota akan kembali ke desa.
bukan hanya para pensiunan yang merasa ingin balik ke desanya, tapi juga anak-anak muda yang baru tamat sekolah yang ingin berusaha melihat bahwa peluang-peluang di desa cukup besar dibandingkan dengan kompetisi yang sudah amat keras di kota. Bahkan arus modal bisa dari kota mengalir ke desa, dan dari desa orang bisa mengakses ilmu dan teknologi. Mungkin akan banyak keluarga-keluarga muda yang mengimpikan punya rumah, mungkin sekitar 120-200 meter, dengan kebun yang sekitar 1000 meter, punya akses informasi, anak-anaknya bisa belajar dengan baik, mengakses ilmu dan teknologi, dia bisa bekerja dari rumah, menikmati kesejukan udara dan kehijauan kebunnya. Nah, kalau desa kita bisa seperti itu, bukan tidak mungkin. Desa yang pintar, yang dibangun dari bawah, itu akan menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok lain. Inspirasi bagi kota-kota kita, inspirasi bagi provinsi-provinsi kita, bahkan bukan tidak mungkin juga desa pintar menjadi inspirasi bagi negara desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.